beribadah, mereka tidak pulang sia-sia. Mereka datang dengan sukacita, datang dengan kesungguhan hati. Mereka akan menerima berkat kekal yang dunia tidak bisa kasih. Hamba berdoa, mari Tuhan tolong kami. Bicara lewat firman-Mu, supaya kami benar-benar mengerti isi hati-Mu Tuhan. Apa yang Kau mau, apa yang Kau sedang inginkan bagi kami hari-hari ini. Biarlah lewat firman ini kami diteguhkan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, segala sesuatu yang iblis taruh supaya kami tidak fokus, kami ngantuk, kami tidak fokus pada firman Allah, kami patahkan itu dalam nama Yesus. Setiap pikiran liar yang kemana-mana hari ini juga kami taklukkan di dalam nama Yesus. Setiap permasalahan kami apapun itu, kami percaya dalam hadirat Allah ada jalan keluar. Mari Bapa, berbicaralah. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu, hamba percaya bahwa hamba cuma alat yang sedang Tuhan pakai. Mari urapi setiap kata, setiap kalimat, supaya waktu hamba menyampaikan firman ini mudah dimengerti. Amen. Roh Kudus, ajar kami semua lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan yang baru, supaya ketika hamba berbicara ada kuasa yang dilepaskan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup itu, kami telah siap untuk mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita yang sudah siap dengar firman katakan amin. Amin. Shalom, 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 shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu semua ada sukacita? Amin. Iya, beta percaya semua Bapak Ibu yang sudah datang di tempat ini, Bapak Ibu meninggalkan kesibukan, meninggalkan Bapak Ibu yang semua aktivitas, bahkan ada yang pulang kantor, ada yang pulang dari kuliah, sekolah, bahkan semua yang datang, Bapak Ibu percayalah, semua jari lelah kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Nah, kita mau belajar firman Tuhan. Mari semua beta ajak Bapak Ibu buka Alkitab di dalam firman Tuhan, dalam kitab 1 Korintus pasal yang pertama, 1 Korintus 3 maksudnya. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pada pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Amin. Sudah, Bapak Ibu semua sudah dapat? Mari bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu semua baca sama-sama. Ini cuma beberapa ayat saja, jadi Bapak Ibu dan beta baca bersama-sama. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai dengan ayat bukan ayat 6 ya Bapak Ibu, maaf ya. Ayat pertama maksudnya. Dari awal sudah aku baca sampai akhir ya. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Baca bergilir juga karena banyak ya. Beta baca yang pertama, Bapak Ibu kedua, dan selanjutnya. Sudah? Siap. 1 Korintus 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Beta baca nanti Bapak Ibu sama-sama ayat yang kedua dan selanjutnya. Demikian bunyi firman Tuhan, perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang diberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ayat 9 sama-sama 2-3. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah,
Bangunlah Allah. Katakan amin. Bapak Ibu semua disilakan duduk kembali. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah membacakan firman Tuhan ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini kita mau berbicara untuk Bapak Ibu semua dari kebenaran firman ini yang sudah katong baca bersama, tentang jangan pernah merasa diri lebih benar dari orang lain. Setuju? Hari ini kita mau bicara hal ini. Ini hal yang terjadi dalam katong kehidupan hari-hari. Nah, bagi banyak orang, Bapak Ibu kalau dengar kata ini, sebenarnya ini terjadi di mana-mana. Di Bapak Ibu punya tempat pekerjaan, di Bapak Ibu punya kehidupan keluarga, di rumah tangga. Itu pasti terjadi yang merasa diri ada yang lebih benar, ada yang merasa diri lebih tahu, ada yang merasa lebih gitu Bapak Ibu ya. Tapi hari ini firman yang mau ajar katong semua tentang bagaimana katong lagi belajar supaya Bapak Ibu diabetes yang merasa diri katong lebih benar, lebih baik, lebih dari orang. Ya setuju bilang amin? Iya. Nah, Bapak Ibu merasa diri lebih baik itu bukan hal yang benar. Setuju? Itu bukan sebuah kebenaran Bapak Ibu. Mengapa? Karena Bapak Ibu dengar ini, kadang-kadang ini yang katong lakukan. Menurut Bapak Ibu yang beta, kadang-kadang begini, katong bikin segala sesuatu, katong merasa bahwa itu baik. Bapak Ibu yang beta kadang-kadang bikin segala sesuatu, Bapak Ibu yang beta merasa begini, oh sudah ini yang paling baik per beta. Dan menurut kata orang, itu yang terbaik. Tapi mari beta kasih tahu ada ayat firman Tuhan supaya Bapak Ibu dan beta paham. Di dalam Amsal pasal 16 ayat 25, Amsal pada pasal yang ke-16 Bapak Ibu, ayatnya yang ke-25, Alkitab berkata begini, ada jalan yang disangka orang itu lurus, tetapi ujungnya itu maut. Betul? Alkitab berkata ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujung-ujungnya itu maut Bapak Ibu. Nah, hari ini Bapak Ibu sedang diajar oleh firman Tuhan tentang bagaimana supaya Bapak Ibu dan beta kalau hidup hari-hari ini yang merasa diri begini, lebih tahu, lebih benar. Padahal Alkitab bilang ujung-ujungnya itu adalah maut. Lihat ini, dasar hidup Bapak Ibu dan beta itu harus dibangun di dalam kebenaran firman Allah. Setuju? Fondasi Bapak Ibu dan beta itu firman Allah. Katong ini yang bisa racikua. You know racikua? Yes. Katong yang bisa racikua. Karena kalau Bapak Ibu dan beta mau hidup sungguh-sungguh for Tuhan, katong mesti membangun dasar hidup itu di dalam atas dasar firman Allah. Itu baru betul. Ya. Nah, lihat ini. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 1 Korintus 3 mulai dari pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9, kalau Bapak Ibu baca baik-baik, ini sebenarnya Paulus dia sedang menasehati jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Nah, Bapak Ibu harus tahu bahwa jemaat Tuhan yang ada di Korintus itu bukan jemaat-jemaat biasa. Itu jemaat Tuhan yang sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Orang Korintus itu terkenal orang-orang pintar, orang-orang hebat juga ada di Korintus. Paulus menasihati orang-orang di Korintus karena apa Bapak Ibu? Karena di Korintus itu sedang terjadi yang namanya perpecahan, perselisihan. Kalau Bapak Ibu baca judul di atas tadi, itu Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul perselisihan. Nah, lihat ini, Paulus dia tidak sekedar bicara Bapak Ibu, dia tidak sekedar menasihati jemaat Tuhan yang ada di Korintus, tapi dia menasihati karena punya alasan. Sedang terjadi begini Bapak Ibu, perselisihan yang disebabkan apa? Disebabkan masing-masing punya fans. Gitu ya. Ini lagi musim-musim bola, pasti tahu. Ya, ada yang fans Belanda, ada yang fans Argentina, ada yang fans Brasil. Oh, Bapak Oni ini pasti Argentina. Karena untuk dia biru, gitu ya. Ya. Bapak Ibu lihat ini terjadi di Korintus, jemaat Korintus begitu. Masing-masing punya fans. Ya Bapak Ibu ya, pendukung fanatik. Ada yang punya pendukung yang sangat fanatik buat Paulus. Ada yang sangat fans kepada Apolos. Ya Bapak Ibu lihat ini ada dua kubu yang sedang berselisih di jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Pada saat surat ini ditulis, ya Bapak Ibu ya. Paulus, Bapak Ibu punya pendukung fanatik
yang anggap begini, Paulus boleh lebih baik dari yang lain. Sementara Apolos juga punya pendukung fanatik. Apolos lebih baik daripada Paulus. Sudah Bapak Ibu bisa pahami situasi saat itu yang terjadi, ya? Jadi masing-masing ini mempertahankan dong punya prinsip, mempertahankan dong punya pendapat. Perbedaan prinsip ini yang memicu Bapak Ibu terjadinya perselisihan di jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Nah, mari kita kasih tahu Bapak Ibu. Di ayat yang ketiga, kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan ini, Paulus dia menyampaikan satu nilai kebenaran. Dia bilang apa Bapak Ibu? Kalau kalian masih tetap berselisih, berarti kalau kalian masih beda pendapat, kalian masih iri hati, maka kalian itu adalah manusia duniawi. Paulus bilang pada jemaat di Korintus, kalau mau mempertahankan kebenaran, mau masing-masing bilang masing-masing punya yang lebih baik, maka itu ciri orang-orang yang masih hidup secara duniawi. Paulus bilang di ayat 3 kalau Bapak Ibu baca. Paulus bilang apa? Manusia duniawi itu dia pemakanan itu cuman susu. Yang bisa makan makanan keras. Nah, secara Bapak Ibu mesti tahu, Tuhan Yesus itu semua datang. Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus semua datang? Amen. Bapak Ibu dengar. Katong saya pernah tahu 2023 ke depan ini apa yang jadi. Tapi beta sebagai hamba Tuhan mau menyampaikan ke Bapak Ibu semua hari ini, mari bersiaplah. Sebab 2023 sampai selamanya selanjutnya tidak akan jadi lebih baik. Katong saya pernah tahu kapan Tuhan datang. Katong saya pernah tahu kapan Tuhan panggil Bapak Ibu dan beta. Saya pernah tahu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari katong harus benar-benar menjadi orang-orang yang dewasa penuh di dalam Kristus. Amin. Menjadi dewasa penuh di dalam Kristus itu syarat mutlak menikah dengan Kristus. Amin. Dengar, Yesus yang benar datang cari orang yang dewasa untuk menikah. Mempelai itu akan datang, dia akan mencari pengantinnya, pasangannya itu orang dewasa. Sehingga ada orang yang anak-anak menikah, betul ke saya? Undang-undang juga melarang menikahkan anak di bawah umur, itu pasti ada dia punya undang-undangnya. Ya, kalau dulu bisa nikah SD kelas 5 juga sem papa. Tapi sekarang ini mau kasih nikah orang puan anak di bawah umur, maka polisi angka. Betul ya? Ada undang-undang perlindungan anak. Nah, Tuhan Yesus juga begitu. Dia akan menikah dengan orang yang masih anak-anak. Dia akan datang cari pengantin yang sudah dewasa. Katakan amin. Beta percaya semua Bapak Ibu yang setiap hari datang beribadah di persekutuan ini, Bapak Ibu sedang diajar oleh firman Allah untuk apa? Bertumbuh jadi dewasa. Amin. Bapak Ibu, persekutuan ini beta sing pernah ragu. Mau datang banyak, mau datang sedikit. Satu hal yang beta percaya, Bapak Ibu, semua orang yang setia di dalam persekutuan ini, dia akan lihat dia punya hidup tuh pasti berubah. Amin. Ya. Itu terbukti, Bapak Ibu, itu terbukti. Beta lebih suka beberapa orang ya, banyak juga itu lebih bagus, tapi kalau ketong gini ini lebih kerasa. Cara ngajarnya, cara apa ya, menyentuh Bapak Ibu lewat firman itu akan lebih kerasa. Daripada ketong ajar banyak-banyak orang tapi sentuh itu akan jatuh di mana. Tapi kalau begini-begini ketong bisa pastikan bahwa bertumbuh atau tidak, dewasa atau tidak. Amin. Persekutuan ini susah bisa minum susu lagi. Lihat kiri kanan lah bilang Yesus yang bisa minum susu lagi. Bisa minum susu lagi. Makan sagu. Ya, amin. Bisa susu oma. Sudah kan? Mesti makan sagu keras. Ya. Makanya Bapak Ibu kemarin waktu ketong ibadah Natal. Kemarin waktu Bapak Ibu ikut Natal, itu Pak Hendra punya khotbah tuh agak keras. Itu tuh memang makanan sagu. Karena memang entah tahu Bapak Ibu diabetes boleh minum susu. Itu keras. Ya kalau ada yang tersinggung berarti masih ada Roh Kudus. Itu bagus tuh. Kalau kasih makanan keras lalu tersinggung itu bagus. Itu tandanya Roh Kudus masih bekerja. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu yang mau dewasa, mari bergabung di persekutuan ini. Saya kata akan bertumbuh menjadi orang-orang dewasa di dalam Tuhan. Bisa tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya.
Itu yang Paulus bilang, Bapak Ibu. Kalau kalian masih tetap mempertahankan prinsip, masih mau berselisih, masih ada iri hati, kalian itu masuk kategori manusia duniawi. Dan kalian punya makanan itu adalah susu. Susu itu hanya untuk anak bayi. Saya mungkin suatu bangga tinggal minum susu. Betul ya? Ada jual susu. Bisa susu per tulang, susu per apa lagi. Tapi beta rasa susu untuk bayi itu ya itu beda dengan susu orang dewasa. Setuju ya? Ya. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, mari kita belajar. Ada 3 hal penting yang beta mau share ke Bapak Ibu di sore hari ini, supaya Bapak Ibu yang beta benar-benar menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Nah ada 3 hal penting yang harus Bapak Ibu ingat hari ini. Untuk bisa Bapak Ibu yang beta hidup menghindari rasa diri paling benar, itu pertama gini Bapak Ibu. Pertama, ini prinsip pertama dalam hidup. Bapak Ibu ingat ini baik-baik. Hal pertama yang harus katong ingat, mari hargailah pendapat orang lain. Katakan amin. Persekutuan ini lagi diajar begini Bapak Ibu. Belajar menghargai pendapat orang lain. Bukan pendapatan orang lain ya. Pendapat orang lain maksudnya. Orang lain punya pendapat, Bapak Ibu dan beta wajib menghargai. Amin. Ini ciri orang dewasa. Ciri orang dewasa. Mana, oh iya, kalau beta tanya mana fans Holland, pasti beta tahu Mama Aci fans Holland. Yang Argentina, oh pasti Bapak Yadi. Kalau Pak Dokter fans apa? Holland. Oh, sama dengan Mama Aci, jelas. Holland, sama. Kau mau Gel nih fans apa? Belanda. Oh memang ini Holland Select ini luar biasa. Oh orange. Luar biasa. Kalau yang ini fans apa? Haters. Pokoknya Haters. Yang suka bully. Baboni apa? Oh Baboni Prancis memang jelas. Oh Brasil saya datang. Oh no. Brasil ada lagi minta izin ya. Jadi Bapak Ibu dengar ini. Bapak Ibu mari belajar menghargai orang lain punya pendapat. Setuju? Bapak Ibu, ini lagi musim bola, di mana-mana orang baku malawang bola sampai di Bapak Ibu beta buka Facebook beta kaget sampai maki-maki di Facebook. Tarakal. Cuma bola sama maki-maki. Astaga naga. Bapak Ibu lihat itu? Baku maki gara-gara bola. Baku malawang bodoh-bodoh. Sampai baku pukul Bapak Ibu. Baku segala fitnah, bully kiri kanan. Coba Bapak Ibu buka Facebook. Di mana-mana ketong mata sakit. Dia orang. Betul ya Bapak Ibu? Nah mari Bapak Ibu perhatikan ini. Ini bagian dari orang yang sing dewasa. Setuju? Fans bola boleh, mau fans Holland boleh, mau fans Brasil boleh, Argentina boleh, Prancis boleh, apalagi Jerman boleh, Maroko. mana saja Bapak Ibu boleh, Maroko boleh. Tapi dengar ini, jangan hanya cuma gara-gara fans fanatik, lalu baku malawang bodoh-bodoh, baku maki bodoh-bodoh, akhirnya bikin dosa. Sebenarnya ini juga terjadi di jemaat Korintus Bapak Ibu. Saking ronta lalu fans for Apolos, lalu fans for Paulus, akhirnya terjadilah perselisihan di jemaat Korintus. Makanya Paulus bilang, jangan baku melawang bodoh-bodoh. Coba Bapak Ibu lihat baca 2 Timotius pasal 2 ayat 23. Ini Paulus bilang nih Bapak Ibu. Baca kitab ini 2 Timotius pasal 2 ayat 23. 2 Timotius pasal 2 ayat 23. Nah, tolong baca itu. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Betul? Hindari perdebatan yang bodoh. Alkitab bilang Bapak Ibu, saya yang berpengetahuan, itu semua itu akan menimbulkan pertengkaran. Iya. Nah hari ini kita lagi belajar Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu yang merasa diri benar, paling benar dari orang lain, belajarlah hargai orang punya pendapat. Setuju? Beta lagi ajar Bapak Ibu semua di persekutuan ini begini. Menghargai pendapat orang lain, sekalipun itu bukan sebuah kebenaran, Bapak Ibu, bukan berarti Bapak Ibu dan beta bersepakat dengan apa yang dia
katakan. Setuju ya? Amin. Menghargai pendapat orang lain, ini dalam tanda kutip. Kalaupun dia punya pendapat itu bukan sebuah kebenaran, Bapak Ibu dan Beta bukan berarti katong menyepakati apa yang dia bicara yang bukan sebuah kebenaran. Ya, Bapak Ibu dan Beta punya tugas sebagai anak Tuhan, orang yang tahu kebenaran adalah menyampaikan kebenaran. Kalaupun dia yang dengar itu urusan dia, bukan urusan kita, betul? Bukan berarti Bapak Ibu dan Beta hakimi orang yang sependapat yang ketong. Bukan begitu, bukan begitu. Jadi Paulus lagi mengajar Bapak Ibu dan Beta bagaimana caranya supaya saya merasa diri paling benar. Hindarilah Bapak Ibu perdebatan. Mari hargai pendapat orang lain. Beta selalu bilang, kalau tanya Beta tentang nilai kebenaran, sebuah kebenaran, Beta pun kapasitas sebagai hamba Tuhan wajib bicara kebenaran. Tapi mau ikut yang seng iko, Beta juga harus belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Setuju? Bapak Ibu, dan Beta punya kehendak bebas, tidak bisa dipaksakan. Kalaupun itu nilai kebenaran yang Beta harus sampaikan, basicnya, dasarnya adalah firman Allah. Tapi kalau itu Bapak Ibu yang setuju, itu urusan pribadimu. Beta harus menyampaikan kebenaran, tetapi Bapak Ibu punya urusan untuk mau ikut atau tidak. Karena Beta juga harus belajar menghargai pendapat orang lain. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Amin. Nah itu yang kita sedang diajar hari ini, supaya Bapak Ibu dan Beta saya merasa diri paling benar, diri paling betul. Supaya fans Belanda saya menghujat fans Argentina, Argentina saya menghujat fans Jerman, Jerman saya menghujat fansnya apalagi Brasil. Bapak Ibu, belajarlah menghargai pendapat orang lain. Setuju? Katakan amin. Amin. Mari hadir di mana-mana bawa perdamaian. Amin. Bukan bawa pertengkaran, bawa kekacauan di mana-mana. Hanya cuma karena baku malawang bodoh-bodoh. Gitu ada yang kasih naik status Holland Belanda kamu sempawe ke jalan-jalan lagi sunyi nih. Akhirnya yang Argentina baterainya Holland Sumara baku maki di Facebook. Itu tidak mencerminkan anak-anak Tuhan yang dewasa, betul? Bapak Ibu, Beta sampai heran, Beta bahas, Beta bilang ini dunia bagaimana cara nih? Bola bikin katong jadi orang-orang yang ada punya kebenaran. Setuju Bapak Ibu? Ya. Jadi yang dengar Beta pun khotbah hari ini, stop baku malawang bodoh-bodoh. Amin. Timotius bilang, Bapak Ibu, Paulus bilang di Timotius, hindari persoalan-persoalan yang bodoh, jangan baku malawang bodoh-bodoh. Ya. Gitu ya? Sebab itu mendatangkan pertengkaran. Itu prinsip pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, Bapak Ibu mesti ingat prinsip ini supaya jangan rasa diri lebih benar dari orang. Siapapun yang bikin kebenaran, siapapun yang melakukan kebaikan, ingat itu bukan karena dia, tapi karena Tuhan. Setuju? Bapak Ibu dan Beta bisa bikin baik ke orang sebenarnya bukan karena ketong, tapi karena Tuhan. Ya. Oke? 3 Yohanes pasal 1 ayat 1a bilang begini, barang siapa berbuat baik, dia berasal dari Tuhan. 3 Yohanes 1 ayat 1a. Semua orang yang bikin baik, barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. 3 Yohanes 1 ayat 1 bagian A. Lihat itu Bapak Ibu. Beta mau bilang for katong semua yang dengar firman hari ini, Bapak Ibu dan Beta bikin baik itu bukan karena ketong. Percayakah Bapak Ibu bahwa kalau Bapak Ibu bisa berbagi dengan orang, Bapak Ibu bisa memberi for orang, itu karena Tuhan? Ya. Sebab semua yang ada di dalam ketong pun diri, perbuatan baik yang ada di Bapak Ibu dan Beta pun diri, itu sumbernya cuma satu, datangnya dari Tuhan. Setuju? Amin. Ya. Makanya Paulus bilang Bapak Ibu begini, perjemaat di Korintus, baik Apolos, baik dia Paulus, dia bilang baik dia yang menanam, Apolos yang menyiram. Dia bilang yang penting, yang paling penting adalah Allah yang memberikan pertumbuhan. Amin. Setuju? Ya. Mengapa dia bilang begitu? Karena begini, Paulus dan Apolos, Paulus bilang apa? Yang pun andil paling besar dalam pertumbuhan cuma Tuhan. Bapak Ibu dan Beta bikin baik itu cuman karena Tuhan. Setuju? Amin. Ya.
Katong ini kadang-kadang lupa begini. Kalau katong tolong orang, katong pikir itu katong paling berjasa. Padahal seng, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tolong orang. Dengar ini, dengar prinsip ini supaya pulang dari sini jangan Bapak Ibu rasa diri bahwa sebenarnya tolong orang pas orang saya lihat Bapak Ibu di saat Bapak Ibu susah, Bapak Ibu mulai babengke. Dolo susah beta tolong. Seng ada prinsip itu dalam katong diri. Ingat ini. Kalau bisa bikin baik per orang, Bapak Ibu itu karena Tuhan. Setuju? Tuhan yang kasih Bapak Ibu roh baik itu. Kalau sih Bapak Ibu yang beda sih yang bisa tolong orang, ya. Katong sih boleh lupa itu bahwa Tuhan menaruh perbuatan baik di dalam diri kita supaya katong itu bisa berbuat baik ke orang. Ingat, jangan bangga kalau su tolong orang. Sudah? Jangan bangga kalau Bapak Ibu bisa bikin orang pun hidup berhasil. Jangan bangga. Ya. Katong kasih sekolah. Ada beta dengar cerita banyak. Dulu orang tinggal banyak-banyak, sekolah sampai berhasil. Tapi sekarang semua saya tahu kemana. Itu karena Tuhan, bukan karena katong yang tampung dong sampai dong berhasil. Jadi kalau prinsip itu Bapak Ibu masih ingat, berarti Bapak Ibu belum dewasa dalam Tuhan. Sudah? Beta mau katong di persekutuan ini pun cara berpikir tuh cara berpikir benar. Perbuatan baik yang katong kerjakan itu karena Tuhan, bukan karena katong. Dengar Bapak Ibu, katong semua ini cuma jembatan untuk menyalurkan Tuhan punya kehendak. Amin. Katong cuma jembatan Bapak Ibu. Sebenarnya Tuhan pengen bantu orang itu. Dengan cara mungkin ya dia numpang tinggal dengan katong for sekolah. Itu Tuhan pun cara. Sampai dia berhasil, itu sebenarnya Tuhan yang mau bantu dia. Cuman Bapak Ibu dan beta cuma orang bilang prasarana saja. Sarana untuk menyalurkan berkat itu orang itu tinggal dengan katong. Sampai dia berhasil dalam dia hidup karena Tuhan, bukan karena katong. Amin. Bapak Ibu, kita sering dengar ada orang selalu bilang begini, busu-busu rumah kasihan ini tampung orang terlalu banyak. Semua sukses jadi orang besar-besar, tapi mana dong ada lihat apa? Itu orang yang dewasa. Betul? Mulai hari ini sih ada perkataan-perkataan itu ya terkatong. Bikin baik orang, tolong orang, lupa Bapak Ibu, saya nggak usah ingat. Kalau Bapak Ibu masih ingat, Bapak Ibu bukan orang dewasa. Setuju? Amin, amin, amin. Kalau berdoa per orang-orang sembuh, jangan bangga karena beta gitu Kadang-kadang kalau layani orang sakit, kayak berdoa Bapak Odi sembuh, kadang-kadang tuh bisa bangga-bangga itu ada, Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus tuh dahsyat. Roh Kudus selalu bicara, ose cuman alat. Sebenarnya kuasa itu beta punya, cuma disalurkan lewat saya saja. Jangan bangga. Setuju? Jadi kalau Bapak Ibu dan beta bisa doakan orang sakit sembuh, doakan orang mati bangkit, orang hidup mati, jangan bangga. Bilang berdiri Bapak Ibu, jangan bangga. Kasih tahu, bilang saya boleh bangga, Ya, bilang, masing-masing bilang berdiri. Jangan bangga. Amin. Ya. Dengar. Katong cuman alat, katong cuma sarana. Tuhan itu menyalurkan dia punya kuasa dari surga. Itu harus ada sarana, harus ada alat, harus ada jembatan. Kalau yang ada Bapak Ibu yang beta, Tuhan bisa pakai apa saja caranya. Bisa? Oleh sebab itu mari jangan katong bangga kalau katong bikin baik dengan orang. Jangan suka ingat dolo-dolo. Kalau su tolong orang ingat dolo-dolo terus. Ini semua masuk 2023, beta berharap dalam nama Yesus sehingga ada orang yang hidup dolo-dolo. Amin. Hidup tuh berpikir ke depan. Bukan apa-apa sedikit dolo toh. Terus selalu bilang kata ini ulang-ulang di persekutuan ini. Jadi dengar baik Bapak Ibu hari ini. Poin kedua supaya Bapak Ibu dan beta yang tak lalu merasa diri lebih benar, lebih baik dari orang. Ingat, kalau su tolong orang, Bapak Ibu mesti ingat bahwa itu semua karena Tuhan. Bisa tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Hal ketiga dan yang terakhir dari beta pengkhotbah hari ini, supaya Bapak Ibu dan beta yang rasa diri lebih baik dari orang. Ingat Bapak Ibu, Alkitab berkata di ayat yang ke-9, Paulus bilang buat jemaat Tuhan yang ada di Korintus, dia bilang begini bahwa kita adalah kawan sekerja Allah. Amin. Kita adalah ladang Allah. Dia berkata bangunlah Allah. Bangunan.
Bangunkah bangunan? Bangunan. Bangunan Allah. Bangunan Allah. Bangunan Allah ya? Ya. Kita kira bangun Allah. Mana ya? Sorry Bapak Ibu sabar, kita lihat ayat 9. Ayat 9. Ya, bangunan Allah, bangunan Allah. Jadi Bapak Ibu ada 3 hal yang Paulus bilang di ayat terakhir. Pertama, Paulus bilang begini, saya usah bangga. Bapak Ibu, karena apa? Bapak Ibu dan beta ini pertama katong ini cuma kawan sekerja. Katong cuma bermitra dengan Allah. Setuju? Dia bilang Bapak Ibu dan beta ini ladang. Ladang di mana Tuhan pakai Bapak Ibu untuk menabur benih kebaikan. Amin. Dan kita adalah bangunan Allah. Setuju? Bangunan Allah. Bapak Ibu, kata bangunan Allah itu diambil dari kata Yunani oikodome. Oikodome. Oikodome itu punya pengertian begini Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu dan beta adalah bangunannya Allah. Oikodome punya arti begini. Tindakan kita harus mencerminkan Allah. Amin. Jadi karena Bapak Ibu dan beta ini adalah bangunannya Allah. Keluar di mana-mana yang orang lihat, katong ini Allah, bangunan. Bapak Ibu sedang dibangun di dalam Allah. Makanya orang harus lihat Yesus, cermin Bapak Ibu adalah cermin. Ya, role modelnya Allah. Bapak Ibu keluar orang lihat Tuhan di dalam hidupmu. Setuju? Dengar itu, dengar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jadi orang Kristen tapi Bapak Ibu gaya hidup yang memberkati orang, itu bukan bangunan Allah. Bapak Ibu bukan kawan sekerja Allah, bukan mitra Allah. Saya ketong ini adalah sebenarnya representatif dari Allah. Bapak Ibu adalah gambaran, adalah bagian daripada Allah. Bajalang bawa Allah. Bapak Ibu beta selalu bilang, katong ini kok Tuhan itu kadang-kadang tuh berjalan tuh bawa nama besarnya Tuhan. Bapak Ibu bikin salah, orang saya akan bilang email tuh asal orang asal bilang ibadah. Padahal kelakuan begitu, ujung-ujungnya Tuhan yang dipermalukan. Betul kasih. Jadi jaga juga Bapak Ibu, jaga jangan kalimat itu akan keluar berulang-ulang. Jaga. Kalau Bapak Ibu melakukan kesalahan, sering-sering kalau Bapak Ibu melakukan 1-2 kali ya masih dimaklumi. Tapi kalau gaya hidupmu adalah terus melakukan kesalahan, dosa, orang akan bilang ibadah model apa? Dompu sombayang batari haleluya dan dompu balompa saja lebih dahsyat, tapi dom punya kelakuan model begitu. Setuju? Setuju. Bapak Ibu, mari. Beta berharap persekutuan ini biar katong ini cuma beberapa orang, tapi keluar di sana Bapak Ibu punya gaya hidup. Bapak Ibu harus mencerminkan Kristus. Amin. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu yang khotbah kayak beta ini tuh paling susah. Karena apa? Jaga hidup benar ini susah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang dengar firman, baru Bapak Ibu melakukan kesalahan itu masih dimaklumi. Katong yang berdiri bicara firman Allah nih, sampai kalau katong bikin salah, katong yang bikin salah saja orang bicara apa yang katong bikin salah. Yang salah saja disalahkan. Jadi memang jadi hamba Tuhan nih saya enak, gitu Jadi hamba Tuhan ini kadang-kadang pura-pura bikin diri betul, padahal hati di dalam nih hancur lebur, Bapak Ibu, gitu Bapak Ibu saya pernah tahu. Tapi kadang-kadang kalau berdiri muka Bapak Ibu melayani Bapak Ibu mesti bikin diri betul, bikin diri baik sah. Padahal orang situ kata juga mau mati di rumah. Tapi itulah Bapak Ibu, karena katong sangat mengerti, beta sangat mengerti bahwa ternyata memang beta cuman sarananya Tuhan untuk jadi berkat for Bapak Ibu. Tuhan lagi menyalurkan dia punya berkat, menyalurkan dia punya kuasa, itu cuma lewat beta. Makanya itu yang mesti dijaga supaya Tuhan jangan dipermalukan. Setuju? Nah itu yang mesti jadi berkatong pun diri sendiri. Oikodome. Artinya Bapak Ibu dan beta adalah bangunan Allah. Katong ini adalah cermin Allah. Keluar dari sana orang lihat katong, orang ada Kristus di dalam dia. Setuju? Amin? Lalu oikodome pengertian kedua tuh begini Bapak Ibu. Orang harus ketemu Allah dalam hidupmu. Bapak Ibu, orang mesti ketemu Tuhan di dalam katong hidup. Amin. Bapak Ibu datang di orang yang lagi bermasalah, tiba-tiba dia mau bunuh diri, dia pengen bunuh diri. Karena apa? Dia ketemu Tuhan di dalam katong. Bapak Ibu sentuh dia, Bapak Ibu bicara dan dia rasa kekuatan datang. Dia rasa sukacita datang. Itu oikodome. Makanya Paulus bilang, kamu itu bangunan Allah.
Makanya kamu itu dalam diri kamu, orang harus ketemu Tuhan di dalam diri kamu. Kalau Bapak Ibu, orang yang ketemu Tuhan di dalam diri Bapak Ibu yang beta, pikir apa Bapak Ibu? Katanya bukan mitra. Tuhan cuma bisa bermitra dengan orang-orang yang mau jadi bangunannya dia, mau jadi oikodome. Katakan amin. Nah, kalau Bapak Ibu rindu dipakai Tuhan, mari. Tidak berharap Bapak Ibu lihat pengajaran hari ini, katanya sedang belajar. Saya nggak usah baku melawang hal yang bodoh-bodoh. Baku melawang Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Oh, saya tahu apa? Alkitab bilang begini. Oh, saya ini ada beberapa ebetan supaya layani Tuhan, majelis sampai 3 periode. Tapi saya bikin akal. Begitu. Sebenarnya orang baku melawang firman Tuhan sampai baku malam, sampai baku pukul, sampai saya bicara 3 hari 3 malam. Padahal salah. Firman Allah tidak usah untuk diperdebatkan. Beta selalu bilang moto dalam persekutuan ini, Bapak Ibu semakin belajar firman, tahu banyak, semakin rendah hati. Amin. Bukan semakin tahu semakin keluar jadi aneh. Ingat, pertobatan tidak menciptakan manusia-manusia yang aneh. Pertobatan menciptakan orang-orang yang hidupnya berubah, bukan aneh. Semakin tahu banyak, semakin rendah hati. Semakin tahu banyak, semakin jadi berkat buat orang. Kalau mungkin orang di luar sana saya tahu firman kayak yang Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu udah beta pun tugas kasih tahu. Amin. Dengan kasih tahu. Mungkin dia yang tahu. Kalau dia baku melawan firman Allah, saya usah bilang, usah tahu apa? Kau nih pasti kau belajar semua pakai bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Oh, saya belajar, katanya sudah belajar bahasa Ibrani, Yunani, kau tahu semua. Jangan. Amin Bapak Ibu. Ya, amin. Tapi tunjukkanlah kasih for semua orang. Saya nggak usah baku melawan, ketemu pun cara hidup seorang tahu bahwa ketemu memang belajar firman Tuhan. Setuju? Amin. Ya, ini 3 hal yang beta share ke ketemu semua. Jangan pernah rasa diri paling benar dari orang lain. Mari hargai orang punya pendapat, jangan baku melawang bodoh-bodoh. Yang kedua, ingat prinsip ini, kalau bisa bikin baik, itu semua karena Tuhan. Amin. Lalu ingat yang ketiga, Bapak Ibu dan beta ini adalah kawan sekerja Allah, bermitra dengan Allah, ladang Allah. Katong ini adalah bangunan Allah. Orang mesti ketemu Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Orang harus lihat cerminnya Bapak Ibu. Orang lihat Tuhan dalam hidup. Amin. Bapak Ibu, kita percaya firman ini memberkati kita semua. Beta selesai. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu semua. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa.